Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Pop OS. Pada saat pertama kali booting, baik itu live CD atau live USB, maka Pop OS akan menampilkan aplikasi install Pop OS. Dikarenakan di sini saya akan mencoba mereview Pop OS, maka saya akan klik activity kemudian beralih ke workspace berikutnya. Untuk mengetahui informasi sistem pada Pop OS, teman-teman bisa gunakan aplikasi terminal. Untuk mengakses aplikasi terminal, teman-teman bisa klik activity, kemudian klik terminal. Di mana terminal yang ditanamkan pada Pop OS yaitu Genome Terminal dengan versi 3.36.2. Pada jendela terminal, untuk menampilkan informasi sistem dapat dengan perintah lsb underscore release spasi min a kemudian enter, maka akan tampil informasi distributor ID, informasi description, informasi release, informasi codename. Selain menggunakan lsb release, informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan menggunakan Neopatch. Namun, secara default, Neopatch tidak disertakan pada Pop OS. Untuk menginstal Neopatch, pertama-tama terlebih dahulu kita lakukan update sistem pada terminal, yaitu dengan perintah sudo apt get update kemudian enter. Tunggu proses update repository database pada server selesai. Jika terjadi error cd-rom, teman-teman bisa ketikkan sudo nano etc apt search list kemudian enter. Kemudian teman-teman cari dep cd-rom, berikan tanda crash, kemudian Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Lakukan proses update kembali dengan perintah sudo apt get update kemudian enter. Apabila proses update selesai dan tidak menampilkan pesan error, berarti proses update sukses. Selanjutnya yaitu proses upgrade, yaitu dengan perintah sudo apt get upgrade kemudian enter. Maka akan tampil list paket yang akan di-upgrade oleh sistem, yaitu dengan jumlah upgrade 173. Pada pertanyaan ini, jika teman-teman melakukan pada live CD, saya sarankan inputkan N. Tetapi jika teman-teman melakukan proses upgrade pada PC yang sudah terinstall Pop OS, maka saya sarankan Y. Dikarenakan saya menggunakan live CD untuk menghemat waktu pembuatan review Pop OS, maka saya inputkan N.
kemudian enter. Selanjutnya kita coba untuk menginstal aplikasi Neopets, yaitu dengan perintah sudo apt get install Neopets, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan do you want to continue, inputkan Y, kemudian enter. Tunggu proses install Neopets selesai. Setelah proses install selesai, teman-teman bisa ketikkan Neopets, kemudian enter. Maka akan tampil informasi sistem berupa OS, yaitu Pop OS 20.04 LTS. Kemudian host yang digunakan, ada juga informasi kernel, informasi uptime, informasi paket, informasi shell, informasi resolution, informasi desktop environment, yaitu menggunakan GNOME, kemudian window manager, ada informasi window manager themes, ada informasi themes, ada informasi icon, ada informasi terminal, ada informasi CPU, ada informasi GPU, ada informasi memori. Selanjutnya, pada terminal juga dapat kita gunakan untuk menghapus aplikasi. Misalnya kita akan menghapus aplikasi Neopets, maka ketikkan perintah sudo apt get remove Neopets, kemudian enter. Jika ada pertanyaan do you want to continue, inputkan Y, kemudian enter. Ketika proses selesai, teman-teman ketikkan Neopets untuk mencobanya, kemudian enter. Apabila hasilnya tidak ditemukan, berarti penghapusan aplikasi Neopets berhasil. Kemudian kita beralih ke desktop terlebih dahulu. Untuk kebutuhan sehari-hari, kita tentunya butuh beberapa aplikasi pendukung seperti text editor, file manager, atau aplikasi untuk berselancar di internet. Pop OS menyertakan text editor bernama Gedit. Teman-teman bisa tekan Alt F2, kemudian pada kolom run command, teman-teman ketikkan Gedit, kemudian enter. Maka akan tampil aplikasi Gedit, di mana aplikasi Gedit yang disertakan pada Pop OS ini dengan versi 3.36.2. Selanjutnya, selain text editor, kita butuh file manager untuk mengakses file-file yang tersimpan pada PC atau laptop kita. Kita bisa klik activity, kemudian klik files. Files adalah aplikasi yang digunakan untuk file manager pada Pop OS. File yang disertakan pada Pop OS yaitu dengan versi 3.36.3. Selanjutnya, kita juga butuh aplikasi untuk berselancar di internet. Pop OS menyertakan aplikasi bernama Firefox. Teman-teman bisa klik activity, kemudian klik Firefox. Firefox yang disertakan
pada Pop OS, yaitu dengan versi Firefox 88.064 bit. Selanjutnya, untuk proses install atau remove aplikasi, jika sebelumnya kita menggunakan terminal untuk install dan remove aplikasi, pada Pop OS menyertakan aplikasi khusus untuk install dan remove berbentuk Graphic User Interface atau GUI. Teman-teman bisa akses di Activity, kemudian Show Application, kemudian PopSoft. PopSoft adalah tools atau aplikasi yang digunakan untuk membantu pengguna Pop OS menginstal atau meremove aplikasi. Misalnya kita akan install Genie, maka ketikkan Genie pada kolom pencarian. Setelah aplikasi Genie ditemukan, teman-teman klik install. Tunggu sampai proses install Genie selesai. Setelah aplikasi Genie selesai diinstal, teman-teman bisa klik aplikasi Genie tersebut, kemudian klik open. Maka akan tampil aplikasi Genie. Sekedar informasi, aplikasi Genie adalah salah satu aplikasi text editor pada Linux, di mana text editor pada Windows, Notepad atau Notepad++. Text editor bisa digunakan untuk menulis skrip sederhana atau catatan kecil. Kita bisa close dulu Genie dan kita bisa close dulu PopSoft. Selanjutnya, selain aplikasi-aplikasi yang disebutkan sebelumnya, kita juga dapat melihat semua aplikasi yang ditanamkan pada Pop OS dengan cara klik Activity, kemudian klik Show Application. Maka akan tampil aplikasi-aplikasi yang ditanamkan pada Pop OS, seperti kalkulator, kalender, kontak, files, Firefox, Gparted. Gparted digunakan untuk partition manager. Kemudian Genie, Jiri, install Pop, Office. Untuk Office ada LibreOffice Calculator, ada Draw, kemudian ada Import, kemudian ada Writer. Selanjutnya PopSoft, kemudian Setting, kemudian pada kategori Sistem ada Disk Usage Analyzer, kemudian Disk, Language, NVIDIA X Server, Password, Power Static, Startup Application, dan System Monitor. Selanjutnya Terminal, Text Editor, dan kategori Utility. Kategori Utility ada Archive Manager sampai USB Flasher. Dan yang terakhir ada Wizard. Untuk mengganti wallpaper, teman-teman bisa klik kanan pada desktop, kemudian change background.
Teman-teman bisa klik background untuk mengganti wallpaper atau klik Appearance untuk mengganti tema dari Pop OS. Ada light dan dark. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Pop OS atau ingin mendownload Pop OS, teman-teman bisa kunjungi website resminya. Teman-teman bisa buka Firefox atau tools internet kesayangan teman-teman. Kemudian teman-teman menuju ke website resmi Pop OS, yaitu pop.system76.com. Kemudian enter. Maka teman-teman akan diarahkan ke situs resmi dari Pop OS. Di sini mungkin teman-teman akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Pop OS. Jika teman-teman ingin langsung mendownloadnya, teman-teman bisa klik download. Maka akan ada beberapa pilihan untuk teman-teman download dari Pop OS 20.10 atau Pop OS 20.04 LTS. Ada non NVIDIA, ada juga NVIDIA. Selanjutnya, jika teman-teman merasa Pop OS sudah bisa memenuhi kebutuhan teman-teman dalam aktivitas sehari-hari dan ingin menginstalnya pada PC teman-teman, teman-teman bisa klik Show Application, kemudian install Pop OS. Maka akan tampil tools yang digunakan untuk membantu teman-teman dalam instalasi Pop OS. Untuk video tutorial tentang install Pop OS akan saya buat pada video terpisah. Sekian video review tentang Pop OS dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.